Hai adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kerja semua dengan abadnya, amin. Kecil, jadi hari ini kita tidak akan riding karena kita akan membahas mengenai lampu-lampu motor itu seperti yang udah saya pegang ini ya. Ya, ada berbagai jenis lampu motor yang mana nanti akan kita bahas bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Dan juga ada beberapa jenis lampu yang biasa digunakan untuk industri sepeda motor itu. Jadi kita akan bahas 3 utama, yaitu ada lampu LED, ada lampu halogen, dan ada juga lampu bohlam biasa cuy. Bagaimana kelebihan dan kekurangan mereka? Langsung saja kita simak. Oke nih cuy, jadi di sini saya udah punya 3 tipe lampu ya, yang mana ini ada lampu LED cuy. Jadi ini tuh semuanya lampunya itu soket M5 ya cuy, atau kalau LED itu biasa disebut soket H6. Kalau dia halogen dia M5. Jadi ini tuh ada 3 jenis lampu. Yang pertama ada LED, yang kedua ada halogen. Nah, ini halogen cuy, nyala. Dan yang ketiga ada bohlam biasa cuy. Nah, ini masih ada harganya tuh ya cuy. Ini bohlam biasa. Ini untuk yang Philips ini sebenarnya isinya bukan Philips karena ini adalah merek Stanley seperti bawaan motor ya cuy. Nah, di sini kita akan bahas bohlam-bohlam yang biasa digunakan untuk sepeda motor nih cuy. Jadi ini adalah bohlam-bohlam yang paling umum yang dipakai untuk zaman sekarang ya cuy. Dimana kita mulai dari yang awal dulu, kita kepinggirkan yang ini. Kita mulai dari yang bohlam biasa nih cuy. Ini cuma bungkusnya doang Philips ya, padahal isinya Stanley. Langsung kita lihat. Nah, jadi ini adalah bohlam biasa cuy. Bisa kita lihat kayak gini ya bentuknya ya. Jadi dia tuh kacanya bulat kayak gini. Dan ini merek Stanley nih. Berapa watt nih? Ini 25 watt cuy. Nah, untuk bohlam biasa ini biasanya ada di motor-motor jadul keluaran tahun di bawah 2010 gitu cuy. Nah, kebanyakan pakai bohlam kayak gini ya. Jadi ini tuh lampu pijar biasa yang kayak lampu rumah gitu cuy. Dimana di sini tuh ada 2 level juga tuh. Nah, ini ada 2 level, yaitu low beam dan high beam. Dan masing-masing dari level tersebut mewakili satu filamen yang di dalam ini cuy. Jadi untuk lampu pijar sendiri, dia itu adalah sebuah kawat filamen ya cuy, yang kawat filamennya itu berjenis tungsten dan diselimuti oleh kaca yang kayak gini cuy. Jadi ini adalah kaca yang tahan panas dan di dalamnya diisi berbagai gas, biasanya itu nitrogen atau argon gitu cuy. Dimana ketika si filamen ini disulut dengan listrik di sini ya, maka dia ini akan menimbulkan bara cuy, yang mana nantinya itu baranya akan menjadi cahaya cuy. Untuk lampu bohlam sendiri, dia itu masa pakainya tidak terlalu awet sebenarnya karena pada filamen ini nantinya akan semakin tipis dikarenakan kondensasi dari uap filamen ini ke si kaca dari bohlam ini. Dan oleh karena itu nanti kalau udah lama dipakai dan mau mampus gitu ya cuy, ini bohlam ini tuh nanti kacanya bakal menghitam gitu cuy ya, bakal menghitam dan kelamaan si filamen yang di dalam ini akan putus gitu. Nah, ini untuk si kawat-kawat yang di dalam ini yang disebut filamen cuy. Nah, itu ada 2 level ya, yang mana yang satu untuk low beam dan yang satu laginya untuk high beam. Jadi itu prinsip dasar dari bohlam pijar ini, dimana dia itu menyulut dari filamen ini ya cuy. Ketika filamen ini diberi listrik, maka dia akan menimbulkan bara dan menimbulkan cahaya gitu. Jadi itu untuk bohlam biasa. Oke cuy, jadi yang kedua ada bohlam tipe halogen cuy ya. Ini adalah penyempurnaan daripada bohlam pijar yang tadi dan disebut dengan bohlam halogen cuy. Nah, ini saya punya merek Hella ya. Dan dia itu apa ini namanya nih ya? Dayview cuy. Nah, kalau kaca biru ini disebutnya Dayview ya, karena dia tuh hasil cahayanya bakal lebih putih, jadi bukan kuning ya cuy. Kita lihat. Ini adalah penampakan dari bohlam halogen cuy. Jadi untuk bohlam halogen ini, dia itu prinsipnya sama saja seperti bohlam pijar yang tadi cuy. Nah, jadi ini adalah penyempurnaannya, dimana kan tadi ketika bohlam pijar yang tadi, dia itu lama kelamaan si filamennya akan uap hasil filamennya akan terkondensasi dengan
kaca daripada si bohlamnya, kaca yang ini ya cuy. Untuk di bohlam halogen ini dia itu disempurnakan, dimana di dalamnya itu diberi gas halogen agar si gas halogen ini dapat menyerap uap-uap daripada hasil filamen tersebut cuy. Jadi uapnya itu diserap, dan nantinya jika uap tersebut atau uap yang sudah bercampur dengan gas halogen tersebut mengenai si filamennya lagi, maka dia itu akan berpecah lagi menjadi uap dan juga gas halogennya cuy. Jadi muter terus kayak gitu ya, dia itu mengikat si uap-uap itu agar itu bisa menjadi sebuah siklus gitu cuy. Nah itu disebut siklus halogen ya, kalau nggak salah jadi gas halida gitu cuy pas si uapnya bercampur dengan halogen itu tuh ya. Saya juga agak lupa. Tujuannya agar si bohlam ini tuh masa pakainya bisa lebih panjang gitu cuy. Nah si kacanya itu dia nggak mudah hitam seperti bohlam pijar yang tadi. Jadi itu tujuannya cuy untuk bohlam halogen ini. Dan untuk bohlam halogen ini dia itu nggak bisa sembarangan disentuh ya cuy, karena di sini pun ada ininya ya, tuh nggak boleh disentuh pakai tangan si bagian kacanya, karena kacanya itu dia terbuat dari kaca kuarsa gitu ya cuy, kaca kuarsa yang sangat tipis. Dan ketika kita memegang si kacanya itu, maka di tangan kita ini bakal ada sisa-sisa lemak tipis ya cuy, jadi kayak minyak-minyak gitu yang nantinya akan nempel di bohlamnya, dan nantinya akan menimbulkan perubahan suhu cuy pada si bohlam halogen ini ya. Jadi kalau suhunya itu jomplang gitu cuy, beda di satu sisi, maka si gas halogennya tersebut tidak akan bekerja maksimal dan nantinya akan menimbulkan bercak putih cuy. Ini valid ya, saya juga soalnya udah pernah ngalamin ya cuy. Saya dulu udah pernah beli bohlam halogen sekitar 2 kali atau 3 kali, dan saya nggak tahu itu kalau si kacanya itu nggak boleh dipegang gitu cuy. Dan saya pegang pas saya pasang di motor tanpa dilap dulu, di situ baru cuy langsung jadi putih dan berasap ya si di dalam kaca halogennya ini cuy. Jadi hati-hati aja dengan bohlam halogen. Jadi kita akan keluarkannya dengan cara kayak gini ya cuy. Nih dengan cara kayak gini. Nah ini udah di luar nih cuy. Jadi kita halogen itu kita pegangnya si besinya ini ya. Nah ini mereknya merek Hella. Dia itu dayanya 18 watt cuy. Ini buat CBR untuk saya sih bohlam ini ya. Nah untuk bohlam halogen ini dalamnya tuh masih mirip dengan bohlam pijar cuy. Kita fokusin dulu nih. Tuh dia tuh dalamnya masih mirip dengan bohlam pijar. Hanya saja dia tuh ditambah yang namanya gas halogen gitu cuy, supaya memaksimalkan yang seperti saya sebut tadi ya, supaya si kacanya ini nggak mudah hitam dan masa pakainya lebih awet gitu cuy. Dan hasil cahayanya pun untuk bohlam halogen ini meskipun kacanya bening, dia itu agak lebih putih daripada bohlam biasa cuy. Jadi kayak gitu ya, mungkin karena campuran gasnya lebih banyak maka cahayanya pun makin terang gitu cuy, makin putih ya. Jadi itu dia untuk halogen. Dan untuk halogen ini hati-hati karena dia tuh suhunya sangat panas, maka untuk reflektor motornya itu hati-hati ya cuy, wattnya itu jangan terlalu tinggi karena reflektor kalian itu bisa meleleh cuy kalau pakai bohlam halogen sembarangan. Nah ini tuh kalau bisa si spesifikasi wattnya kalau kita mau pakai halogen, dia itu disesuaikan dengan standar bawaan pabrik aja cuy. Kayak saya kan CBR, ini CBR itu bawaannya itu 18 watt, saya beliin lagi yang 18 watt gitu cuy. Nah itu untuk cara aman pakai bohlam halogen juga, karena ini tuh panas banget ya. Paling panas lah, bohlam paling panas selain HID. Mungkin lebih panas dari HID juga ya. Dan yang terakhir di sini saya punya bohlam LED cuy. Nah ini adalah bohlam LED. Dan bohlam LED ini baru-baru belakangan ini aja ya ngetopnya ya cuy. Dan ini saya punya merek Ayoto nih, ini warnanya kuning. Kita buka dulu ya. Ini Ayoto nih packagingnya bagus ya cuy. Itu dikasih kardus kayak gini nih, niat nih. Nah kita buka dulu. Nah jadi kalau bohlam LED dia itu kayak gini cuy ini. Nah ini dia bohlam LED, soketnya masih sama ya, soket M5 atau H6.
Nah, kalau bohlam LED dia itu terbuat dari dioda dan semikonduktor gitu cuy. Nah, dia itu udah nggak pakai filamen lagi untuk menimbulkan bara, karena dia itu udah teknologinya itu udah canggih ya kalau LED ya. Nih kita lihat penampakannya tuh. Nah, ini adalah si penghasil cahayanya nih, dia itu dioda berbentuk kotak gitulah. Untuk cara kerja LED sendiri kalian bisa searching lah, itu udah banyak banget ya di internet kalau LED. Jadi untuk lampu LED sendiri dia itu memiliki keunggulan di mana untuk daya lampunya itu sangat rendah ya cuy. Jadi dia itu sangat hemat daya, berbeda jauh dengan lampu-lampu seperti halogen dan juga lampu pijar cuy. Jadi ini tuh dayanya kecil banget ya, konsumsi dayanya. Dan biasanya untuk lampu LED sendiri dia lengkapi dengan yang namanya heatsink cuy. Jadi ini adalah heatsink ya, untuk menyalurkan panas dari modul ini agar tidak overheat gitu cuy. Kadang kalau lampu LED yang dayanya besar, dia itu juga dilengkapi kipas di belakangnya supaya menjaga suhunya agar tetap stabil gitu cuy. Nah, untuk lampu LED sendiri ini dia itu memiliki keunggulan daya seperti yang saya sebutkan tadi, dimana ketika kita menggunakan lampu halogen atau lampu pijar yang tadi ya dengan daya 25 watt, maka untuk lampu LED sendiri dengan cahaya yang sama atau bahkan jauh lebih terang, dia itu hanya memerlukan daya sekitar 8 watt aja cuy. Makanya ini sangat hemat aki cuy, lampu kayak gini ya, sangat hemat aki dan juga sangat awet cuy. Kalau lampu LED kayak gini tuh benar-benar awet ya, karena dia itu tidak menggunakan filamen kawat gitu cuy. Jadi benar-benar jarang rusak ya kalau LED kayak gini. Makanya kalau pabrikan-pabrikan itu, mereka itu bisa memberikan garansi sampai tahunan cuy. Seperti merek Ayoto ini ya, dia itu tuh memberikan garansi selama 15 bulan ya cuy, berarti 1 tahun lebih. Karena lampu kayak gini tuh benar-benar awet cuy. Nah, untuk lampu LED pun biasanya itu keluaran cahayanya itu berwarna putih, tapi yang saya punya ini berwarna kuning cuy. Jadi untuk lampu LED sendiri dia itu bisa divariasikan berbagai macam warna ya. Jika dulu itu pas masih zaman bohlam kita itu ingin warna hijau, maka kita itu harus mengecat si kaca bohlamnya, atau enggak kita itu harus memakaikan kondom karet gitu ya cuy yang berwarna hijau, maka nanti nyala lampunya akan jadi hijau. Sedangkan di LED itu tidak, dia itu dari sini, dari modulnya tuh dia tuh bisa langsung mengeluarkan warna sesuai yang kita inginkan gitu cuy. Makanya sekarang itu banyak LED yang RGB gitu cuy, yang bisa berubah-ubah warna sampai bervariasi warnanya gitu. Dan juga LED ini banyak diburu oleh matic-matic sekarang itu, dijadikan lampu-lampu alis-alisan pasar malam gitu yang warna-warni. Nah, itu pakainya lampu LED juga cuy. Jadi kesimpulannya mana yang lebih baik dari ketiga lampu ini? Nah, ketiga lampu ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri cuy. Dimana untuk lampu bohlam sendiri, nah dia ini tuh kelebihannya yang pertama pastinya harganya murah cuy. Pertama harganya murah ya. Yang kedua dia itu bisa menembus kabut juga ya. Jadi disesuaikan dengan dayanya, bisa menembus kabut dan juga beban ke mesin dan aki itu tidak terlalu berat cuy. Kalau yang ini ya pengalaman saya nih, kalau lampu bohlam kayak gini. Jadi dia itu benar-benar mengandalkan reflektor ya untuk memantulkan cahaya ke jalan cuy. Ini ya lampu kayak gini murah banget. Terus untuk kekurangannya sendiri dia itu yang pertama gampang putus dan ininya tuh gampang gosong cuy. Si kacanya tuh gampang hitam ya. Kemudian untuk cahayanya juga nggak terlalu terang ke jalannya, dan cahayanya tuh berwarna kuning cuy, berwarna kuning seperti bohlam ayam ya. Kemudian dia itu juga harus menggunakan daya yang tinggi untuk bisa lampunya tuh lebih terang gitu cuy. Itu untuk kekurangannya ya, dimana kalau semakin kita meninggikan daya dari lampu bohlam ini, maka semakin panas dan juga nantinya akan tekor di aki cuy. Jadi itu untuk kelebihan dan kekurangan dari bohlam ini. Kemudian kita lanjut ke lampu halogen ini cuy. Nah, ini bungkusnya keren banget sih ya, kayak lampu-lampu racing gitu. Nah, untuk kelebihan dari lampu halogen sendiri, yang pertama dia itu masa pakainya lebih lama daripada lampu bohlam pijar tadi cuy.
Jadi dia itu lebih awet masa pakainya ya, lebih awet beberapa bulan gitu cuy ya daripada lampu itu. Dan juga penetrasi cahayanya yang sangat kuat cuy. Jadi ini tuh untuk menembus kabut jos banget ya kalau lampu halogen kayak gini. Makanya di mobil-mobil off-road pun dia itu banyakkan pakai lampu halogen cuy ya. Sebelum ada LED tembak gitu, dulu itu pakai lampu halogen yang wattnya tuh gila-gilaan cuy. Itu untuk kelebihannya ya untuk lampu halogen seperti ini. Terus harganya juga masih terjangkau, dimana untuk lampu hela ini juga cuman beda-beda sedikit dengan lampu bohlam kayak gini ya cuy. Harganya tuh cuman beda beberapa ribu aja dan mudah didapatkan di mana-mana gitu cuy. Sekarang lebih gampang cari halogen daripada cari bohlam ini dengan watt tertentu ya. Seperti ini 18 watt, saya nyari bohlam kayak gini udah susah cuy. Lanjut untuk kekurangannya di bohlam halogen seperti ini. Yang pertama dia itu panas banget cuy ya. Dia itu panas banget sampai-sampai kita pegang dari mika lampunya itu bisa panas banget ya. Dan paling parahnya itu bisa bikin reflektor kita meleleh cuy, saking panasnya dari bohlam halogen ini. Makanya untuk bohlam halogen ini si wattnya itu harus disesuaikan bener-bener cuy ya dengan spesifikasi dari reflektornya ya. Kan di reflektor itu ada tulisannya cuy berapa watt. Nah itu harus bener-bener sama ya. Khususnya untuk mika, selain meleleh juga bisa bikin mika cepet butek cuy untuk lampu halogen kayak gini tuh ya. Apalagi yang kaca biru kayak gini dia tuh lebih panas daripada yang biasa cuy. Yang kedua kekurangannya itu dia itu memakan daya yang sangat tinggi ya, dimana untuk 18 watt saja jika kita bandingkan dengan lampu bohlam kayak gini, ini itu akan lebih berat cuy bebannya ya ke mesin itu. Kalau lampu halogen itu akan lebih berat yang saya rasain, dan dia itu lebih boros ke aki gitu cuy. Kalau motor yang DC, untuk motor yang DC kelistrikannya dia itu lebih boros ke aki. Nah mungkin itu aja kekurangannya untuk lampu halogen nih cuy. Jadi dia tuh panas dan juga boros aki aja gitu. Itu hanya ada karena lampu halogen merupakan penyempurnaan dari bohlam cuy. Lanjut kita ke lampu LED ya. Nah lampu LED ini dia itu yang pertama kelebihannya sangat irit daya cuy. Seperti yang saya sebutin tadi, dia itu cuma butuh 8 watt ya. Di sini tuh ada tulisannya cuy. Tuh. Dia itu cuma 8 watt tambah 8 watt ya. Jadi high beamnya 8 watt, low beamnya 8 watt gitu cuy. Dan itu sangat jauh ya dari standar Satria FU saja itu bohlamnya itu 25 watt cuy. Jika kita pasangin yang kayak gini maka cuman makan 8 watt aja gitu. Itu jauh banget konsumsi dayanya ya. Terus yang kedua dia itu awet cuy, dia itu nggak gampang putus karena dia itu nggak pakai filamen kawat. Dan yang ketiga bikin kendaraan kita itu kelihatan modern gitu cuy. Jadi apalagi yang nyalanya warna putih ya, dia itu bikin wah gitu, kelihatan modern aja, kelihatan kekinian gitu cuy ya kalau pakai bohlam LED kayak gini. Terus dia itu nggak panas cuy, bener-bener adem ya kalau bohlam kayak gini ya. Meskipun dikasih heatsink kayak gini pun benar-benar adem cuy, gak ada panas-panasnya ya karena dia itu mengkonsumsi daya yang sedikit juga ya, makanya dia itu nggak panas gitu cuy. Aman sekali untuk reflektor yang rentan gitu cuy ya, rentan rusak. Lanjut untuk kekurangannya dari lampu LED sendiri, kalau yang saya rasain biasanya cahayanya itu kurang fokus cuy, karena ini kan bentuknya itu berbeda dengan bohlam, yang mana bohlam itu dia itu nyalanya 360 derajat. Sedangkan kalau LED ini dia kanan kiri gini cuy nyalanya tuh ya. Nah dia kanan kiri kayak gitu, makanya dia tuh biasanya kalau reflektornya nggak mendukung, dia itu di sebaran cahayanya itu bakal nyebar cuy, jadi bakal buyar gitu ya. Terus yang kedua dia itu nggak bisa tembus kabut kalau yang warna putih cuy, karena penetrasi ke kabutnya itu kalau warna putih dia akan kalah cuy. Dan kalau cuaca lagi hujan juga dia itu akan mantul ke aspal, jadi terang-terangnya LED putih kalau hujan dia itu bakal mantul ke aspal gitu cuy, bakal percuma gitu ya. Nah mungkin itu dari kelebihan dan kekurangannya 3 bohlam yang tadi ya, dari bohlam pijar, bohlam halogen, dan juga bohlam LED cuy. Nah ini adalah 3 bohlam yang sering dipakai di sepeda motor maupun mobil ya, sama aja ya, ini sama aja cuy.
Nah, ada jenis bohlam-bohlam lainnya seperti HID, yaitu kalau HID itu high intensity apa gitu cuy, saya lupa ya. Jadi dia itu bener-bener keluaran cahayanya itu bener-bener terang banget gitu cuy. Biasanya dipakai di lampu tembak ya kalau HID, dan dia itu juga panas ya. Ya mungkin kalian bisa baca-baca lagi info tentang lampu HID. Selain itu juga kalau lampu HID dia itu harganya mahal ya. Makanya orang-orang lebih suka zaman sekarang itu pakai lampu LED karena ini itu terjangkau cuy. Ini yang Ayoto saja saya beli cuma harga 35-40 ribuan doang ya untuk satu buahnya. Jadi itu dia pembahasan kita tentang lampu sepeda motor. Nah, kalau kalian nih pakai lampunya sukanya yang mana nih cuy? Kalau saya sendiri saya lebih prefer pakai halogen ya. Kalau untuk saya sendiri nih, karena saya udah pengalaman lama juga pakai LED ya di Satria FU maupun di Honda CBR saya. Dan saya masih pakai LED juga di motor Skyweb saya cuy, dan itu nggak ada masalah ya. Selama LED ini dia itu cocok-cocokan dengan reflektor, karena kalau nggak cocok dia itu bakal buyar cahayanya cuy. Kemudian untuk merek juga ngaruh, dimana kalau merek yang paling bagus menurut saya itu adalah merek Philips ya cuy. Ini nih Philips kayak gini halogennya bagus banget nih cahayanya cuy, dia itu fokus. Karena meskipun bentuknya sama kayak gini ya cuy, dia itu hasilnya beda merek, beda hasil gitu cuy, beda sebaran cahayanya. Makanya untuk memilih lampu itu pilih merek yang bagus cuy. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalian pilih yang mana? Kalau saya pilih halogen dulu cuy untuk saat ini ya. Nanti kita bikin lampu yang cocok untuk Honda CBR dan juga Setia F pun nanti kita bikin videonya secara terpisah ya cuy, sambil dipraktekin gimana cahayanya juga. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Kalau mau kepo Instagram juga boleh. Instagram saya dia mau477 dan TikTok saya dia Gabus. Jangan lupa subscribe. Nama saya Mau Pavina Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.